kita mau membongkar tumpukan riset untuk membekali Anda, ya, Anda yang lagi dengerin ini, dengan semacam senjata mental yang kuat. Senjata yang sangat penting hari ini. Bener, kita nggak cuma mau ngeliat gimana berpikir kritis itu berevolusi, tapi gimana Anda bisa bertahan dari serangan berita palsu, dan lebih jauh lagi, gimana Anda bisa berkolaborasi dengan kecerdasan buatan generatif, kayak ChatGPT, untuk naikin kreativitas tanpa jadi tumpul secara mental. Tanpa jadi malas mikir intinya. Tepat! Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita hari ini tuh sungguh kaya. Kita punya studi literasi media dari Zucker tahun 2019, sampai riset paling baru yang masih fresh banget dari Chu, Wu, dan Chang di tahun 2024 dan 2025, yang membedah apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat interaksi sama AI. Tapi yang penting untuk digarisbawahi sejak awal, kita di sini nggak akan cuma membedah teori yang membosankan. Oh, jelas enggak. Kita nggak cuma mau bacain apa definisi alat-alat ini, kita bakal lihat secara spesifik mengapa sistem ini bekerja, bagaimana mekanisme psikologis di baliknya, dan kenapa hal ini menentukan cara Anda mengambil keputusan sehari-hari. Mantap. Jadi sebelum kita berhayal soal menciptakan mahakarya bareng AI, kita harus tahu cara bertahan hidup dulu dong di medan perang informasi ini. Betul, harus punya bentengnya dulu. Nah, kalau kita merujuk pada riset Zucker tadi, situasinya ini cukup brutal ya sekarang. Penalaran berbasis bukti, maksudnya gagasan sederhana kalau klaim itu harus didukung fakta nyata, sekarang lagi diserang secara sistematis. Iya, dan skala serangannya memang masif berkat internet. Tapi kalau kita perhatikan mekanismenya, taktik mendistorsi kebenaran ini tuh sebenarnya udah punya cetak biru sejarah yang sangat struktur. Maksudnya mereka nggak asal sebar kebohongan gitu? Nggak secara acak, tidak. Mereka mengeksploitasi cara kerja kognitif manusia. Ada contoh historis dari Zucker yang menurut saya sangat membuka mata soal ini. Dulu, ketika perusahaan tembakau raksasa mulai terdesak sama bukti ilmiah kalau rokok itu memicu kanker, mereka kan sadar tuh. Sadar kalau mereka nggak mungkin menang debat sainsnya. Betul, terlalu konyol kalau mereka bikin riset tandingan yang bilang rokok itu sehat. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka pakai taktik licik. Mereka ciptakan narasi bahwa sainsnya belum pasti. Menabur keraguan. Tepat, mereka memompa dana jutaan dolar cuma buat bikin orang ragu. Strateginya bukan membantah fakta, tapi bikin publik merasa kalau para ahli aja masih kebingungan. Nah, selama publik bingung, mereka kan tetap bisa jualan. Mekanisme utamanya di sini adalah menciptakan ilusi perdebatan di ruang publik, padahal di ranah ilmiah sendiri konsensusnya udah jelas tercapai. Dan ini bukan taktik jadul yang berhenti di era 90-an loh. Oh, sama sekali tidak. Zucker ngasih contoh kontemporer dari sebuah kelompok bernama Heartland Institute. Ya, yang soal pemanasan global itu. Iya, mereka mengirimkan puluhan ribu materi ke guru-guru sekolah yang isinya tuh mempertanyakan fakta pemanasan global. Materi propaganda ini didesain persis banget kayak modul sains yang sah. Formatnya dibikin mirip jurnal akademik ya? Bener. Dan yang menarik dari contoh ini, terlepas dari kecenderungan politik apapun yang mungkin Anda yakini, ini pun sebuah masterclass dalam manipulasi informasi. Mereka ngebungkus agenda tersembunyi dengan meminjam bahasa ilmiah. Mereka meminjam yang namanya otoritas palsu. Kenapa? Karena mereka tahu persis kelemahan manusia di era digital. Kita ini kan bacanya tergesa-gesa ya. Seringnya cuma baca judul malah. Nah itu, kita ngelihat grafik, kita ngelihat orang pakai jas putih atau pakai bahasa yang rumit, lalu otak kita tuh langsung ngambil jalan pintas dan menganggap, oh ini pasti kredibel. Langsung percaya aja gitu ya? Iya, makanya untuk menangkal peretasan mental semacam ini, Zucker mengusulkan sebuah perisai yang dia sebut metode PARTS. PARCS. Betul, ini adalah 5 pilar evaluasi informasi. Oke, mari kita bongkar parts ini. Jangan cuma teorinya aja, kita mau lihat gimana praktiknya di lapangan sehari-hari. Mulai dari P. Pilar pertama itu P untuk purpose atau tujuan. Alih-alih Anda langsung baca isi informasinya, mundur selangkah dulu deh. Tanya ke diri sendiri, apa sih yang pembuat konten ini inginkan dari saya? Emosi marah atau takutnya Anda? Karena kalau udah emosi, kita gampang dikendalikan. Tepat sekali secara psikologis. Saat amigdala Anda terpicu oleh kemarahan, bagian otak rasional Anda itu meredup. Otomatis. Jadi konten yang bikin emosi meledak-ledak, itu sebenarnya adalah bendera merah terbesar. Wow, jadi kalau ada judul berita yang bikin saya pengen langsung mukul meja, justru saat itulah saya harus paling curiga? Sangat curiga. Masuk akal, masuk akal. Lalu huruf A itu untuk author atau penulis. Iya, dan mekanismenya di sini terkait erat dengan mengecek otoritas pinjaman yang kita bahas tadi. Gimana tuh ngeceknya? Pernah nggak Anda lihat artikel medis yang kelihatannya meyakinkan banget, tapi pas dilacak, ternyata penulisnya itu pakar pemasaran atau seleb tweet, bukan dokter epidemiologi? Oh, sering. Apalagi pas zaman pandemi kemarin kan, banyak banget yang tiba-tiba jadi pakar dadakan. Nah, mereka itu meminjam kepercayaan yang biasanya kita berikan ke profesi medis, makanya harus dicek autornya. Selanjutnya huruf R untuk relevance atau relevansi. Ini yang menurut saya super menarik. Karena kadang informasi yang dipakai itu faktanya 100% benar, tapi dipakai di konteks yang salah kaprah. Contohnya gimana tuh? Misalnya gini, ada yang pakai statistik jumlah serangan hiu global yang emang datanya valid dari lembaga resmi. Tapi data itu dipakai untuk nakut-nakutin orang biar nggak berenang di danau air tawar di kampungnya. Di danau, hiu kan di laut. Nah itu, faktanya benar, hiu memang menggigit orang. Tapi relevansinya 0 untuk orang yang mau renang di danau. Analogi yang sangat bagus. Itu bawa kita ke huruf C, currency atau kebaruan. Mekanisme penipuan yang super umum sekarang itu adalah daur ulang tragedi. Pakai foto lama ya? Iya, mengambil foto asli dari bencana alam atau kerusuhan 10 tahun lalu, terus diposting ulang dengan caption seolah-olah itu kejadian di kota Anda siang tadi. Padahal fotonya asli, kejadiannya asli, tapi waktunya yang bohong. Betul. Mengecek tanggal asli gambar itu bisa seketika meruntuhkan manipulasi tersebut. Dan yang terakhir, S untuk sources atau sumber.
Apakah klaim ini bisa divalidasi silang sama sumber lain yang kredibel? Begitu kan? Tepat, sumber lain yang bukan cuma dari lingkarannya dia aja. Oke, saya paham nih, kelima pilar Pak Arces ini, kalau dipikir-pikir, ini tuh kayak kita masang umur perangkat lunak antivirus di otak kita, buat mindai hoaks yang masuk. Tapi gini, saya harus bersikap skeptis sekarang. Silakan. Kita kan tahu kalau program antivirus itu makan memori komputer. Kalau lagi proses pemindaian, komputer pasti jadi agak lemot kan? Nah, bayangin kalau setiap kali saya gulir TikTok atau X, dan saya harus berhenti ngecek kelima hal ini buat tiap video 15 detik, wah otak saya ngehang duluan dong. Nggak kuat ya? Iya, praktiknya ini terlalu idealis kan? Nggak mungkin kita serajin itu setiap detik. Skeptisisme Anda itu sangat berdasar. Dan menariknya, riset dari Kahne dan Bowyer yang dibahas dalam literatur kita, tuh sebenarnya mengonfirmasi kekhawatiran Anda ini. Oh iya, berarti memang bikin capek ya? Anda pasti kewalahan. Memiliki pengetahuan tentang teori parts aja tuh nggak mempan buat melawan arus informasi yang deras. Terus apa solusinya kalau Paham teori aja nggak cukup? Kuncinya ada pada pembentukan memori otot. memori otot untuk otak? Melalui latihan literasi media yang berulang. Jadi studi itu menemukan, kalau orang yang secara konsisten berlatih membedah media, lama-lama mereka tuh nggak lagi memproses PARCS itu dengan lambat. Proses pemindahan itu pindah ke latar belakang kognitif mereka, jadi sebuah refleks. Ah, saya paham maksudnya. Kayak pas kita baru belajar nyetir mobil manual gitu ya? Nah, iya, analogi yang pas. Awalnya kan kita harus mikir keras. Oh, injak kopling dulu, masukin gigi satu, terus lepas pelan-pelan sambil injek gas. Gila, itu nguras otak banget. Tapi setelah bertahun-tahun nyetir, Anda bisa nyetir nembus kemacetan, sambil ngobrol, sambil dengerin radio, secara otomatis. bener. Jadi latihan literasi media, ngubah proses berpikir kritis itu jadi insting yang otomatis jalan sendiri tanpa bikin lemot. Tepat sekali. Kita memindahkan beban evaluasi dari proses sadar yang lambat menjadi refleks yang super cepat. Oke, anggaplah kita udah jago nih pakai Pax. Kita udah jadi pengemudi yang andal, kita udah bisa ngeblokir semua racun, hoaks, dan berita palsu. Tapi, gimana kalau informasi yang ada di meja kita ini emang valid? Valid tapi kompleks ya. Iya, katakanlah data riset 100 halaman, atau laporan proyek kantor yang rumit banget. Mau informasinya benar pun, otak kita kan tetap punya batas kapasitas. Tentu, Disinilah saya lihat ada temuan dari Wu tahun 2025 dan Cheng 2024 yang menunjukkan adanya pergeseran luar biasa soal AI generatif. Jadi AI ini bukan sekedar om robot jahat yang mau ngerebut kerjaan kita, tapi dia bisa jadi alat kognitif kita. nah, untuk paham kenapa kita butuh AI buat hal semacam itu, kita harus membedah apa yang sebenarnya terjadi di otak kita. Pakai yang namanya cognitive load theory, atau teori beban kognitif. Gimana tuh cara kerjanya beban kognitif? Bayangkan memori kerja manusia itu seperti sebuah meja kerja fisik. Meja ini ukurannya cukup kecil. Kalau Anda harus nyelesain masalah yang rumit, Anda kan naruh banyak tumpukan kertas mental di meja itu. Fakta-faktanya, angkanya, batasan waktunya, instruksi dari bos Anda. Dan kalau mejanya udah kepenuhan, berkas-berkas mental itu mulai berjatuhan ke lantai kan? Nah, itu dia. Ketika beban kognitif terlalu tinggi, karena overload informasi, energi mental Anda itu habis cuma buat jaga agar kertas-kertas tadi nggak jatuh berantakan. Cuma buat nginget-nginget tok ya? Betul, akibatnya kapasitas otak untuk melakukan analisis tingkat tinggi seperti sintesis masalah atau evaluasi kritis itu anjlok drastis. Di titik inilah ChatGPT atau AI generatif lainnya masuk untuk bertindak. Berarti dia yang beresin kertasnya? AI bukanlah pengganti otak Anda, ia adalah asisten yang membersihkan dan mengorganisir meja kerja Anda. Wah, saya selalu bayangin interaksi sama AI ini tuh kayak dinamika di dapur restoran bintang 5. Oh, gimana tuh analoginya? Jadi AI itu ibarat sous chef atau asisten koki yang kerjanya di dapur belakang. Dia yang tugasnya motong bawang berjam-jam, ngupas tumpukan kentang, merebus kaldu tulang, semua tugas mekanis yang makan waktu dan bikin capek. Terus posisi Anda di mana? Sementara Anda itu ya koki kepalanya. Karena Anda nggak perlu lagi nangis-nangis motong bawang, beban kognitif Anda kan rendah tuh, meja Anda bersih, jadi energi Anda utuh untuk meracik bumbu rahasia, mastiin rasa masakannya sempurna dan bikin resep baru. Itu analogi yang sangat hidup dan akurat. Dan yang menakjubkan dari perspektif psikologisnya, ketika sous chef digital ini menurunkan beban Anda, riset menemukan bahwa ini memicu apa yang disebut self-determination theory. Apa itu artinya? Ketika manusia nggak lagi terjebak ngurusin hal-hal teknis yang bikin frustrasi dan capek, motivasi intrinsik dan rasa otonomi mereka itu melonjak tajam. Anda merasa jauh lebih berdaya. Karena nggak capek duluan ya? Betul. Hasilnya, kecenderungan Anda untuk menerapkan pemikiran kritis justru meningkat. Anda menjadi koki yang lebih perfeksionis dan teliti karena Anda punya ruang mental untuk itu. Wah, tapi tunggu dulu. Saya harus nge-pushback dikit nih. Silakan, silakan. Realitanya kan gini, kalau saya punya asisten koki yang super jago, sampai-sampai dia bisa nyusulin kalimat presentasi saya, nyariin datanya, bikin ringkasannya, bukankah insting malas manusia itu justru bakal mengambil alih? Oh, penyakit malas mikir ya? Iya. Bukankah saya, sang koki kepala ini, malah bakal duduk bersantai di pojok dapur sambil main ponsel? Kalau AI menyodorkan solusi yang kelihatannya udah cerdas dan rapi, kebanyakan orang pasti bakal langsung main salin tempel aja. Bukannya AI ini malah mematikan kemampuan berpikir kita? Anda menyentuh risiko yang paling fatal. Dan itu memang bahaya terbesarnya jika kita tidak mengubah mentalitas kita. Riset Chang di 2024 menjawab ancaman ini dengan memperkenalkan sebuah model interaksi yang wajib kita pakai kalau pakai AI. Model apa itu? Namanya model QEE. QAEE. Kepanjangannya Question, Exploration, Evaluation. Pertanyaan, eksplorasi, evaluasi. Gimana model QI ini bisa mencegah kita jadi, pemalas kognitif tadi? Gini, masalah kebanyakan orang saat ini adalah mereka memperlakukan AI itu kayak mesin pencari biasa kayak Google. Mereka masukin pertanyaan atau question, lalu pas AI ngasih jawaban, mereka langsung ambil jawaban pertama itu mentah-mentah. Iya, langsung di copy-paste. Nah, dalam model QEE,
Setelah nanya, Anda wajib masuk ke tahap exploration atau eksplorasi. Anda harus memaksa AI untuk misalnya menyajikan 3 sudut pandang yang bertolak belakang. Atau Anda minta AI mencari celah kelemahan dari argumen yang baru dia buat sendiri. Oh, diadu gitu AI-nya. Mengapa harus begitu? Karena ini yang bakal memaksa otak Anda untuk masuk ke tahap puncaknya, yaitu evaluation atau evaluasi. Tahap penilaian akhir ya? Betul. AI itu mungkin bisa ngasih 5 ide strategi bisnis yang secara teks kelihatan masuk akal dan bagus. Tapi AI itu buta terhadap nuansa dunia nyata Anda. Dia nggak tahu politik di kantor Anda, dia nggak tahu batasan budget yang nggak tertulis. Manusianya lah yang harus menghakimi opsi-opsi itu. Tepat, manusianya yang punya pemahaman kontekstual itu. Jadi kita tuh menggeser peran kita yang tadinya cuma pencari jawaban menjadi seorang hakim. Metafora yang sangat pas. Nah, supaya AI ini bisa ngasih kita materi atau jawaban yang emang layak untuk dihakimi, Cheng juga kan ngasih kerangka kerja buat nyusun perintah atau prompt kita ya? Betul, ada seninya memerintah AI itu. Saya tuh sering dengar orang ngeluh gini, ChatGPT mah jawabannya jelek, kaku. Padahal ya, instruksi atau prompt dari dianya aja yang jelek. Cheng pakai akronim clear kan? CLERAR. Gimana tuh cara kerjanya? Kerangka CLR ini dirancang spesifik untuk memandu mesin agar outputnya selaras dengan kebutuhan evaluasi kita. Yang pertama, C, concise atau ringkas. Jangan bertele-tele ya ngasih perintahnya. Betul. Lalu, L, logical. Berikan instruksi dengan urutan langkah yang jelas dan masuk akal. Kemudian, E, explicit. Eksplisit itu berarti jangan berasumsi AI otomatis tahu apa yang kita mau gitu. Ya, Anda harus sebutkan batasan-batasannya dengan jelas. Tapi, 2 yang terakhir ini yang menurut saya paling berdampak dan sering dilewatkan orang. Apa tuh? A untuk adaptif dan R untuk reflektif. Adaptif itu beradaptasi gimana maksudnya? Adaptif berarti Anda memerintahkan AI untuk beradaptasi, mengambil persona atau perspektif tertentu. Alih-alih Anda nanya standar, beri saya strategi marketing, Anda ganti jadi, bertindaklah sebagai kritikus bisnis yang pesimis, dan tolong cari kelemahan fatal dari strategi marketing saya ini. Wow, itu bakal ngasih jawaban yang jauh lebih berbobot untuk kita evaluasi ya. Jelas. Dan R yang terakhir, reflektif. Berarti Anda menyuruh AI untuk memeriksa kembali logikanya sendiri sebelum ngeluarin jawaban akhir. Apakah saranmu ini sudah mempertimbangkan faktor X? Dengan instruksi clear ini, Anda memastikan bahwa Anda tetap yang jadi bosnya, jadi pengendali utamanya. Luar biasa. Nah, kalau kita udah bisa bikin AI bekerja ekstra buat kita pakai clear dan meja kerja otak kita nggak lagi kepenuhan berkat turunnya beban kognitif, ini bawa kita ke sebuah lompatan yang menurut saya super menarik. Lompatan ke arah kreativitas ya? Tepat, kita bisa pakai sisa energi mental kita ini untuk tingkat pembelajaran tertinggi, yaitu menciptakan sesuatu, terutama di konsep yang disebut multi-model digital storytelling atau MDST. Bercerita secara digital menggunakan banyak mod, sekaligus teks, visual, dan audio yang semuanya didukung oleh AI. Benar, dan studi Chu di tahun 2025 ini meneliti mahasiswa yang bikin proyek MDST ini. Alurnya tuh gila sih menurut saya. Mereka diskusi dulu sama ChatGPT buat matangin naskah atau konsep cerita. Brainstorming sama mesin? Terus, mereka pindah ke Playground AI atau Midjourney buat bikin aset gambarnya dari naskah tadi. Terus gambar-gambar itu dimasukin ke Runway buat dianimasikan jadi video. Secara teknis, AI ini benar-benar meratakan lapangan bermain kan? Hambatan teknisnya lenyap. Iya. Orang yang awalnya nggak bisa gambar sama sekali atau nggak ngerti ngedit video, tiba-tiba bisa jadi sutradara buat filmnya sendiri. Betul sekali. Tetapi, dan ini tapinya besar banget, studi Chu menyingkap fakta psikologis yang krusial di balik kemudahan teknis itu. Fakta apa itu? Chu membandingkan 2 kelompok mahasiswa. Yang pertama adalah kelompok dengan motivasi belajar tinggi, atau HLM. Dan yang kedua, kelompok dengan motivasi belajar rendah, atau LLM. Secara insting sih pasti yang motivasinya tinggi hasilnya lebih bagus ya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka pas lagi ngobrol sama AI? Kenapa yang satu kelihatannya pasrah aja, sementara yang satu ngulik terus? Perbedaan kuncinya ada pada apa yang Chu sebut sebagai tingkat kesadaran berpikir kritis. Oh, gimana tuh bedanya? Kelompok yang motivasinya rendah, mereka ini punya pendekatan transaksional dasar. Mesin ATM lah ibaratnya. Mereka masukin perintah, AI ngeluarin gambar atau teks, dan mereka ngelihatnya, ya lumayan lah, terus langsung mereka kumpulin jadi tugas. Mereka nyerahin kreativitas gitu aja ke mesinnya? Betul. Mereka mensubkontrakkan imajinasinya. Mereka balik lagi jadi koki pemalas yang kita obrolin tadi. Iya, koki yang main HP. Terus kalau kelompok yang motivasinya tinggi gimana? Mereka bereaksi sangat berbeda. Ketika mesin nyodorin draft pertama, mereka nggak langsung terima. Mereka mengevaluasinya dengan ketat, membandingkannya dengan visi orisinal di kepala mereka sendiri. Jadi mereka mikir, ini kok nggak sesuai sama yang kubayangin gitu? Ya, mereka lihat gambar hasil AI itu dan sadar. Tunggu, ekspresi karakter ini kurang melankolis, suasana warnanya terlalu terang, nggak pas sama naskah. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka revisi. Mereka berdebat dengan AI. Mereka memperbaiki promnya belasan kali sampai pas. Mereka tuh sadar betul kalau AI itu punya bias keterbatasannya sendiri. Dan yang jelas AI nggak ngerti emosi manusia yang sesungguhnya. Mereka lah yang mengarahkan teknologi, bukan teknologinya yang nyetir mereka. Gila, ini bikin saya namik satu benang merah yang umumnya menurut saya penting banget buat Anda yang lagi dengerin ini. Apa itu? Berlangganan perangkat AI yang paling canggih, yang berbayar tiap bulan sekalipun, itu nggak bakal tiba-tiba nyuntikin kejeniusan ke otak Anda. Nggak otomatis jadi pintar ya? Enggak. Alat-alat itu sifatnya netral. Ketajaman kritis dan visi Anda sendirilah yang bakal ngebedain. Apakah Anda bakal ngelahirin sebuah mahakarya yang punya nyawa, atau Anda ujung-ujungnya cuma memproduksi, sampah digital standar yang cuma dipoles rapi. Sintesis yang sangat tajam, mengagumkan. Dan ngomong-ngomong soal sampah standar yang dipoles ini, itu ngebawa kita ke dimensi yang jauh lebih dalam. Dimensi apa tuh? Masalah etika dan nilai, yang sangat ditekankan oleh Marin di 2022 dan Muñoz Basos di 2023. Keterampilan evaluasi tradisional yang biasa kita pelajari di sekolah, kayak nyari premis dan argumen yang logis, itu bagus. Tapi Tapi, sayangnya, itu nggak lagi memadai untuk ngadepin disrupsi sebesar AI ini.
Tunggu, kenapa logika tradisional nggak cukup? Bukannya sesuatu yang logis itu ya selalu benar? Sesuatu yang logis, itu mungkin benar secara teknis. Tapi teknologi yang kita pakai sehari-hari ini kan nggak hidup di ruang hampa. Dan dia sama sekali nggak netral. Disinilah Marin memperkenalkan konsep VCTT. VCTT, Value Centered Critical Thinking ya, berpikir kritis berpusat pada nilai. Tepat. Di era di mana algoritma dan AI mulai mengambil keputusan buat kita nggak boleh lagi cuma nanya apakah alat ini efisien dan cepat. Terus apa dong yang harus ditanya? Kita harus mulai menginterogasi, nilai manusiawi apa sih yang pelan-pelan lagi dihapus oleh sistem ini? Dan sebaliknya, nilai apa yang diam-diam dipaksakan ke kita? Saya butuh gambaran nyata nih buat konsep ini. Coba kasih contoh yang nyambung sama keseharian pendengar kita, biar kerasa dampaknya. Oke, mari kita bayangkan. Anda lagi nulis lamaran kerja untuk pekerjaan idaman Anda. Atau Anda lagi nyusun email presentasi yang sangat penting untuk klien besar. Oke, situasi yang menegangkan ya. Sangat. Terus Anda pakai AI buat ngerevisi draft tulisan Anda. AI dengan super efisien dan logis, ngerombak tata bahasanya, membuang kalimat yang ganjil, dan bikin tulisan Anda terdengar sangat profesional. Kalau pakai standar berpikir kritis biasa sih, saya pasti bakal bilang, wah gila nih alat ngebantu banget dan hemat waktu. Jelas, tulisan jadi rapi dalam hitungan detik. Tapi kalau Anda menerapkan VCTT, Anda akan ngerem sebentar, mundur selangkah dan bertanya, tunggu dulu. Kalau saya nerima draft AI ini mentah-mentah, jangan-jangan saya lagi ngehapus suara original saya sendiri. Karakternya hilang. Bener. Apakah standar profesionalisme yang didefinisikan sama algoritma ini ujung-ujungnya mengorbankan empati saya, humor saya, atau keunikan karakter saya? Wah, bener juga. Bayangkan kalau setiap orang di dunia pakai AI yang sama buat nulis lamaran kerja biar terdengar standar. Nilai kemanusiaan kita, keragaman kita, orisinalitas kita, itu lagi pelan-pelan digerus dan dihancurkan atas nama efisiensi. Itulah bahayanya nilai yang disusupkan teknologi tanpa kita sadari. Wow, merinding sih dengar itu. Kita tuh tanpa sadar umumnya menyerahkan definisi tentang apa yang baik dan apa yang berharga kepada sebuah mesin pengenal pola matematif. Kita menyerahkan agensi kita. Dan ini memperparah resiko yang disoroti sama Munoz Basols itu kan, soal halusinasi AI. Sangat tepat. Risiko di mana AI mengarang bebas tapi dengan gaya bahasa yang super percaya diri. Kutipan sejarah palsu, seolah-olah itu valid banget. Betul, belum lagi ada isu privasi. Kadang saking nyamannya, orang tuh upload data keuangan perusahaan atau curhatan personal mereka ke chatbot. Ngeri banget. Maka dari itu, menerapkan VCT berarti Anda punya kewaspadaan tinggi. Anda bersumpah untuk tidak pernah menyerahkan otoritas Anda, baik soal kebenaran, nilai-nilai etis, maupun privasi kepada mesin. Secerdas apapun mesin itu kelihatannya. Luar biasa. Jadi, mari kita ikat semua obrolan kita hari ini menjadi kesimpulan besar yang bisa Anda bawa pulang. Silakan. Pertama, saat Anda lagi ngadepin badai hoaks dan manipulasi di media sosial yang sengaja meretas emosi Anda, jadikan 5 pilar Parks tadi sebagai memori otot Anda. Biasakan sampai jadi refleks otomatis. Betul. Kedua, saat berhadapan dengan masalah rumit atau dokumen tebal, jangan biarkan otak Anda ngeheng. Gunakan AI sebagai asisten atau soul chef untuk nurunin beban kognitif, tapi gunakan instruksi clear dan metode QE. Jangan malas mengevaluasi. Dan yang ketiga, seperti yang dibuktikan anak-anak di proyek MDST tadi, sehebat apapun alat generatifnya, hasil akhirnya cuma bakal seefektif orang yang ngendaliinnya. Selalu terapkan VCT. jangan biarkan algoritma mendikte kehidupan Anda ya. Tepat. Teruslah berdebat dan ngulik mesinnya. Jangan pasrah. Ini benar-benar sekumpulan senjata mental yang menurut saya bakal ngubah total cara kita interaksi sama dunia digital besok pagi. Saya sangat sepakat. Dan dari panjang lebar kita ngebahas keharusan untuk terus mengawasi, mengevaluasi, dan mengkritik teknologi hari ini, hal ini justru memunculkan satu pertanyaan filosofis terakhir. Oh, Sebuah pemikiran buat Anda renungkan setelah Anda ngelepas earphone ini nanti. saya selalu nunggu-nunggu bagian akhir ini. Apa pertanyaannya? Jika kita terus-menerus melatih diri kita secara keras setiap hari untuk nyari celah, nyari bias tersembunyi, nyari alusinasi dari jawaban AI, mungkinkah kewaspadaan kritis yang terus diasah ini pada akhirnya jadi sebuah cermin buat kita? Cermin gimana maksudnya? Mungkinkah dengan terus membongkar kebohongan dan bias mesin, kita justru bakal jadi jauh lebih peka dalam mendeteksi ilusi, kebohongan, dan bias-bias halus di dalam pikiran kita sendiri sebagai manusia? Hah? Mungkinkah mengkritisi AI itu, pada akhirnya, adalah jalan paling bagus untuk mengevaluasi diri kita sendiri? Wah, itu pemikiran penutup yang sungguh luar biasa. Dan sejujurnya, itu bakal bikin saya mikir panjang banget malam ini. Terima kasih kepada Anda yang udah ngeluangin waktu untuk menyelam lebih dalam dan berani menantang otak Anda bareng kita di sini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan biarin wawasan ini cuma berhenti sebagai hiburan audio sambil lalu ya. Besok, pas Anda lihat video yang bikin emosi di grup WhatsApp, atau pas buka chat GPT buat bantu nulis email, ingat dan pakai strategi ini. Andalah koki kepalanya, teknologi cuma pisau di dapur Anda. Teruslah kritis, teruslah berkreasi, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.